Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJ Penil Surabaya dan juga Anugerah Kemendung bersama dengan saya Pendeta Markus Indrianto. Hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2025. Sebagaimana nas pembacaan kita, saya diberkati di dalam Titus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai yang ke-11. Dan perikop ini berbicara tentang pesan-pesan penutup. Ini penting. Pesan penutup yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus. Siapakah Titus? Titus adalah seorang pelayan Tuhan, anak rohani Paulus yang menggembalakan, yang melayani di jemaat Kreta. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan apa yang sangat penting yang Rasul Paulus sampaikan untuk supaya Titus mengingat, mengajarkan dengan sungguh-sungguh? Yang pertama, yaitu bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah. Nah, ini penting. Ini pesan yang pertama yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam surat kirimannya kepada Titus. Supaya Titus mengajarkan kebenaran mendasar ini. Bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Perhatikan ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ajaran yang sangat penting, yang sangat mendasar yang Rasul Paulus sampaikan kepada Titus, yaitu kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Apa yang melatar belakangi sehingga Rasul Paulus menekankan hal ini? Ternyata pada saat itu di dalam jemaat Kreta mulai muncul ajaran-ajaran yang menyesatkan, bidat-bidat yang menyatakan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Nggak cukup cuma percaya, beriman. Harus ditambahi perbuatan. Nah, salah satunya yaitu sunat. Nah, ini ajaran yang dibawa oleh orang-orang yang latar belakang Yahudi, yang mengajarkan iman plus sunat. Sehingga Rasul Paulus harus mengingatkan, menegaskan kepada Titus supaya kembali mengingatkan kepada jemaat di Kreta tentang ajaran yang alkitabiah, ajaran yang benar, iman yang sehat, yaitu kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Charis dalam bahasa aslinya. Itu berbicara tentang kemurahan dan kebaikan Allah. Hanya semata-mata oleh anugerah Allah. Dan ini berbicara tentang kemurahan Allah yang besar. Ketika Allah menyelamatkan kita, status kita masih orang berdosa. Tidak ada sesuatu yang baik, yang bernilai di hadapan Allah.
Sehingga makanya di dalam ayat yang pertama sampai ketiga dijelaskan di situ, terutama ayat yang ketiga, bagaimana dahulu kita hidup di dalam kejahilan, tidak taat, sesat, hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Itu kehidupan kita masa lalu. Tidak ada nilai baik sedikit pun yang bisa menjadi dasar untuk keselamatan kita. Makanya di dalam ayat yang keempat kemudian dikontraskan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, ketika kondisi kita masih penuh kejahilan, penuh dosa, penuh kejahatan, tapi Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah memilih dan memanggil kita. Kemudian kita oleh karena anugerah Allah, kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita diselamatkan. Ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana kemudian diteguhkan kita mengalami kelahiran kembali melalui permandian, dan kemudian bagaimana Roh Kudus memperbaharui kehidupan kita untuk menerima hidup yang kekal. Itu dijelaskan Rasul Paulus. Dan pasti kita ingat pesan yang sama, seiring sejalan dalam muatan yang sama dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Apa dinyatakan di sana? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu atau perbuatan baikmu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Jadi, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang benar, yang sebagaimana Rasul Paulus ajarkan, kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia, anugerah Allah, rahmat Allah semata. Yang kedua, kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Beda. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik. Ini buah keselamatan kita. Ini bukti keselamatan kita. Nah, makanya dijelaskan di dalam ayat yang ke-8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan agar mereka yang sudah percaya, perhatikan, yang sudah percaya, yang sudah dibenarkan, yang sudah mengalami kelahiran kembali, yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, yang sudah mempunyai jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Ditekankan di situ ayat yang ke-8. Mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi perbuatan baik adalah keharusan. Perbuatan baik adalah satu hal yang pasti, harus nyata dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya. Tapi perbuatan baik bukan syarat untuk kita diselamatkan. Kita diselamatkan hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus, dan ini karena anugerah kemurahan Tuhan. Setelah kita diselamatkan, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu pesan firman Tuhan yang kedua.
yang Rasul Paulus tekankan. Kenapa? Karena di jemaat Kreta mulai muncul mereka yang sudah diselamatkan tidak sungguh-sungguh hidup dalam keselamatannya. Mereka hidup. Nah, makanya ini latar belakang orang Kreta. Karena orang Kreta, mereka pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Apalagi ada ajaran-ajaran yang sesat, mengajarkan ajaran yang salah. Sehingga mulai orang-orang percaya di Kreta mengalami tantangan dalam iman percayanya, mengalami kebingungan, keraguan bahkan. Makanya Rasul Paulus menulis surat ini, mengingatkan kepada Titus supaya dengan tegas mengajarkan kebenaran ini, mengingatkan kepada jemaat di Kreta bahwa perbuatan baik itu pasti menjadi bagian hidup orang percaya. Tapi itu adalah buah kehidupan. Itu buah keselamatan. Karena perbuatan baik itu berkenan di hati Tuhan. Itu berguna untuk semua manusia. Bahkan di dalam pasal kedua ayat 12 dikatakan itulah ibadah kita. Itulah bagian ibadah kita, berbuat baik. Bagaimana dijelaskan perbuatan yang baik itu? Iya kan? Harus ada dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, dalam kehidupan orang percaya. Dijelaskan dalam pasal yang kedua. Supaya tujuannya apa? Supaya firman Allah tidak dihujat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan supaya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Melalui perbuatan baik kita, ada jiwa-jiwa yang akhirnya diselamatkan melalui buah kesaksian hidup kita yang baik. Kita seorang yang penuh kasih, seorang yang suka menolong, seorang yang dermawan, seorang yang penuh kemurahan, kesabaran, hidup dalam kekudusan, suka menolong, sabar, dan semuanya mengasihi. Itu semua perbuatan baik dan itu kesaksian hidup yang sungguh berkenan, berguna bagi manusia. Akhirnya mereka bisa diselamatkan melalui perbuatan baik kita, kesaksian hidupan kita. Yang ketiga, supaya kita memperhatikan bagaimana ajaran yang sehat yang harus kita ajarkan kepada setiap orang. Itu dijelaskan pada ayat yang 9 sampai yang 11. Untuk supaya kita mengkanter ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang palsu. Hari-hari ini banyak berkembang sebagaimana firman Tuhan. Memang di akhir zaman akan muncul ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu. Dan kita sebagai orang percaya, kita punya panggilan untuk supaya menjaga ajaran kita sehat dan benar. Ajaran yang alkitabiah. Kiranya renungan pagi hari ini memberkati kita semua. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pesan firman Tuhan pagi hari ini. Mengingatkan kami bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Hanya oleh karena kasih Tuhan. oleh rahmat Tuhan. Dan kemudian setelah kami diselamatkan, kami harus berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan setiap perbuatan baik.
Karena itu adalah buah keselamatan, buah pertobatan, buah kehidupan. Itu berkenan kepada Allah, itu berguna bagi banyak manusia. Dan itu adalah bagian ibadah kita, kesaksian hidupan kita. Sehingga melalui semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus mampukan kami juga untuk kami boleh memperhatikan ajaran-ajaran yang benar yang kami ajarkan, untuk melawan setiap ajaran-ajaran palsu di akhir zaman, ajaran-ajaran sesat. Tuhan tolong supaya kami berdiri di dalam kebenaran ajaran yang alkitabiah. Berkati umat-Mu, teguhkan umat-Mu, kuatkan umat-Mu, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat, semakin dewasa, dan menantikan pengharapan yang kekal, yaitu keselamatan yang telah Tuhan berikan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati aktivitas hari ini, jaga lindungi setiap umat-Mu, dan buat berhasil oleh karena kemurahan dan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati, amin.